Komisi Yudisial (KY) menyesalkan terjadinya penahanan tersangka Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Anggota KY Abhan menyoroti pengadilan sebagai benteng terakhir dalam menjamin keadilan masyarakat, namun ada oknum yang justru terlibat kasus korupsi. Ia mengatakan, Komisi Yudisial berkomitmen menuntaskan kasus tersebut. KY menyesalkan atas terjadinya peristiwa ini. Ketika pengadilan sebagai benteng terakhir, tetapi oknum, Ketua dan Wakil Ketua PN Depok terlibat tindak pidana korupsi. Terlebih ini terjadi ketika upaya negara memberikan kesejahteraan lebih terhadap hakim. Ini menjadi catatan, persoalan besar ternyata bukan karena kesejahteraan yang memicu judicial corruption, tetapi persoalan integritas hakim, kata Abhan dalam keterangannya, Minggu 8 Februari 2026. Abhan kemudian menyampaikan apresiasi atas apa yang telah dilakukan oleh KPK dalam menegakkan hukum secara tegas. Menurutnya, KY akan terus mendukung upaya KPK dalam rangka menjaga integritas peradilan. Lebih lanjut, Abhan menyebut pihaknya akan melakukan penanganan sesuai kewenangan yang diberikan konstitusi, yaitu penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim atau KEP. KY akan berkoordinasi dengan KPK karena yang bersangkutan ada di tahanan KPK. Semoga secepatnya kami diberikan kesempatan oleh KPK untuk melakukan pemeriksaan etik. Jelas Abhan. Terkait sanksi, KY akan mengajukan rekomendasi penjatuhan sanksi kepada Mahkamah Agung (MA) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika rapat pleno KY memutuskan sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat, maka KY dan MA akan membentuk Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Selain itu, ia menegaskan KY dan Mahkamah Agung (MA) dengan tegas akan menerapkan prinsip zero tolerance terhadap judicial corruption atau transaksional dan siap menegakkan kode etik, serta mengambil tindakan keras. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok Iwayan Eka Mariarta (Eka) sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa suap. Penetapan ini dilakukan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar tim penyidik KPK pada Kamis, 5 Februari 2026. Selain Ketua PN, KPK juga menetapkan Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setiawan (BBG), serta 3 orang lainnya sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap terkait pengurusan eksekusi sengketa lahan di wilayah Depok. Berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 5 orang tersangka, di antaranya Eka selaku Ketua PN Depok dan BBG selaku Wakil Ketua PN Depok, kata PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 6 Februari 2026, malam. 3 tersangka lainnya adalah Yohansyah Marwanaya, YOHA, selaku jurusita PN Depok sebagai perantara, serta 2 orang dari pihak pemberi suap yakni Trisnadi Yurisman, Tri, selaku Direktur Utama PT Karabha Digdaya, KD, Berliana Trikusuma, Ber, selaku Head Corporate Legal PT KD. Awal mula kasus, Asep menjelaskan, kasus ini bermula dari permohonan eksekusi pengosongan lahan seluas 6.500 meter persegi di Kecamatan Tapos, Kota Depok, yang diajukan oleh PT KD, sebuah badan usaha di lingkungan Kementerian Keuangan, Kemenku, pada Januari 2025. Meski telah memenangkan gugatan perdata hingga tingkat kasasi, eksekusi lahan tersebut tak kunjung terlaksana hingga Februari 2025. KPK mengungkap bahwa Iwayan Eka Mariarta dan Bambang Setiawan diduga meminta Yohansyah Marwanaya untuk menjadi satu pintu yang menjembatani kebutuhan PT Karabha Digdaya. YOHA diminta melakukan kesepakatan diam-diam terkait permintaan fee sebesar 1 miliar rupiah dari Eka dan BBG kepada pihak PT KD untuk percepatan penanganan eksekusi tersebut, jelas Asep. Setelah negosiasi antara Yohansyah dan pihak PT Karabha Digdaya, disepakati angka suap turun menjadi 850 juta rupiah. Uang tersebut diduga bersumber dari pencairan cek dengan modus pembayaran info fiktif kepada konsultan PT Karabha Digdaya. Operasi senyap KPK dilakukan saat terjadi penyerahan uang pada Februari 2026. Tersangka Berliana Trikusuma menemui Yohansyah di sebuah arena golf untuk menyerahkan uang senilai 850 juta rupiah. Tim KPK kemudian mengamankan para pihak dan barang bukti berupa uang tunai dalam tas ransel hitam.
Selain kasus suap eksekusi lahan, KPK juga menemukan dugaan gratifikasi lain yang melibatkan Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setiawan. Berdasarkan data PPATK, Bambang diduga menerima setoran penukaran falas senilai 2,5 miliar rupiah dari pihak swasta selama periode 2025-2026. KPK langsung melakukan penahanan terhadap kelima tersangka selama 20 hari pertama, terhitung mulai 6 Februari hingga 25 Februari 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Atas perbuatannya, Ketua dan Wakil Ketua PN Depok disangkakan melanggar pasal 605 huruf A dan ada pasal 606 angka 1 U nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP Yungto U Tipikor. Khusus untuk BBG, juga dikenakan pasal 12 BU Tipikor terkait dugaan penerimaan gratifikasi. KPK juga telah menyurati Mahkamah Agung MA terkait penahanan hakim tersebut sesuai ketentuan pasal 101 KUHP 2026. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.